Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi kali ini saya akan menyampaikan tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Baiklah, kita langsung mulai saja. Di materi ini, KD yang akan kita pelajari tadi menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Ya, mohon diperhatikan dengan seksama karena materi ini cukup banyak ya. Jadi kalian harus mendengarkan agar kalian paham apa yang saya sampaikan, ya. Oke. Jadi sebelumnya kalian sudah ada yang mengenal di antara kelima poin ini. Ada tipe data, ada variabel, ada konstanta, operator, dan ekspresi. Mungkin ada beberapa yang mudah tahu ya. Tapi bagi yang belum tahu, jangan khawatir, nanti saya akan bahas satu-satu di pertemuan ini. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tipe data. Ya, tipe data itu apa sih? Nah, gini. Jadi tipe data itu adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Nah, ketepatan dalam pemilihan data ini sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer, terutama itu pada memori komputernya. Maka dari itu, kalian harus cermat saat menentukan jenis-jenis dari tipe data ini. Emang jenisnya apa aja sih? Kita lanjut. Jadi gini, pengelompokan tipe data itu dibagi menjadi dua, yaitu primitif dan komposit. Primitif itu ada numerik, karakter, boolean, sedangkan komposit itu ada array, ada record, image, date time, atau yang lainnya. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi tipe data tadi kan jenis data. Tipe data itu jenis datanya yang dapat diolah dalam kalian membuat suatu program gitu loh. Jadi ada macam-macam seperti ini. Datanya tadi ada dua jenis, primitif sama komposit. Kalau primitif ada numerik, karakter, boolean, sedangkan komposit ada array, ada record, ada image, date time, dan lainnya. Kita bahas satu-satu. Primitif, tipe data primitif itu adalah tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Jadi sudah tersedia langsung, ya. Sedangkan kalau yang komposit itu tipe datanya bentukan yang terdiri dari dua tipe data primitif. Jadi kalau primitif itu udah ada, kalau yang komposit itu bentukan atau terdiri dari dua atau lebih dari tipe data yang primitif. Nah, kita bahas satu-satu. Tadi kan yang primitif dulu ya. Primitif ada numerik, ada karakter, boolean. Nah, numerik. Numerik ini digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Ya, namanya juga numerik, ya kan? Numerik itu berarti bilangan atau angka. Kemudian kalau dalam bahasa C, itu ada 5 tipe dasar numerik. Yang pertama ada char. Char itu penulisannya pakai persen %C. Kemudian integer, itu persen %I atau persen %D. Sedangkan float, itu pakainya persen %F. Double itu penulisannya persen %LF. Kemudian yang terakhir itu adalah void, tidak bertipe. Nanti penulisannya ini kita pelajari kalau kita sudah masuk ke pemrogramannya, codingnya gitu ya. Karena ini dasar, saya jelaskan secara umum dulu. Yang penting kalian tahu, numerik itu untuk bilangan atau angka. Kemudian juga penulisannya dalam tipe bahasa C itu ada 5. Nah, jenis yang termasuk dalam tipe data numerik itu antara lain ada integer tadi. Integer itu untuk bilangan yang bulat. Sedangkan float itu bilangan pecahan. Kalau tipe data single itu tipe data untuk bilangan pecahan dengan presisi yang terbatas.
Kalau tipe data double itu tipe data untuk bilangan pecahan yang presisinya itu lebih akurat. Kemudian lanjut, karakter. Karakter itu bisa disebut juga sebagai chart atau string. Tipe data string hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2 atau petik tunggal. Karena itu sifatnya teks. Kalau kalian masukkan nilai bentuknya teks, itu harus ada tanda petiknya. Tapi kalau angka itu tidak usah pakai tanda petik. Kalau angka tadi kan pakai numerik. Tapi kalau yang tulisan, yang karakter itu pakainya yang tipe data karakter. Kemudian lanjut itu ada tipe data boolean. Boolean itu digunakan untuk menyimpan nilai yang cuma ada 2, ya. Boolean itu nilainya cuma 2, antara true or false, atau benar atau salah, atau ya atau tidak gitu loh. Jadi cuma ada 2, yes, no, true, false, benar, salah, yes, tidak, ya atau tidak gitu. Jadi cuma ada 2 nilai. Kemudian pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 itu menunjukkan true. Dan nilai 0 melambangkan false. Jadi biasanya kalau true itu 1, kalau false itu 0. Gitu. Tipe data ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan pada struktur percabangan dengan if, then, atau if, then, else. Itu ya. Jadi diingat-ingat kalau boolean itu cuma ada 2 nilai, antara true or false. Kemudian lanjut, di sini tipe data array. Array disebut juga sebagai lari atau tipe data yang sudah terstruktur dengan baik, meskipun masih sederhana. Kemudian array itu mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe datanya itu yang sama atau homogen dalam suatu variabel. Nah, setiap lokasi data array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat dari data tersebut. Jadi, array itu tipe data yang sudah terstruktur. Kemudian, dia mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama atau homogen. Itu intinya seperti itu ya. Kemudian, di sini ada record atau struct. Record atau struct itu termasuk tipe data yang komposit. Record dalam bahasa Pascal itu disebutnya record, tapi kalau di dalam bahasa C++ itu disebutnya struct. Hampir sama, cuma ini beda dalam bahasa pemrograman saja. Kemudian kalau di record atau struct ini mampu menampung banyak data dengan tipe data yang berbeda-beda atau heterogen. Kata kuncinya ini ya. Kalau array tadi kan datanya yang sama atau homogen. Tapi kalau yang record atau struct itu tipe datanya berbeda-beda. Jadi bisa menampung berbagai jenis tipe data yang disebut heterogen. Oke. Lanjut, kemudian ada tipe data image atau gambar. Udah jelas ya, image itu berarti untuk menampung yang merupakan gambar atau image. Ya, misalnya di sini ada grafik perkembangan jumlah siswa SMK. Itu kan berarti kan grafik kan termasuk gambar juga. Kemudian ada foto keluarga kita, video perjalanan, dan lain-lain. Itu termasuk kita nanti menggunakan tipe data yang image atau gambar. Kemudian date time. Date time itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan tanggal maupun jam. Contoh di sini ada waktu lahir 01/01/1997. Jadi berarti ini waktu lahirnya tanggal 1 Januari 1997. Kemudian bisa juga, ini kan tadi tanggal ya. Terus di sini di bawahnya itu ada jam. Pukul berapa sih? Pukul 13.03.05 AM. Kemudian bisa juga gabungan antara tanggal dan jam. Itu ya, date time itu untuk menyimpan tanggal maupun jam. Oke, kita lanjut. Pokok bahasan yang selanjutnya itu adalah variabel.
Variabel itu apa? Nah, gini. Jadi variabel itu adalah tempat di mana kita bisa mengisi atau mengosongkan nilainya. Dan kita bisa juga memanggil kembali apabila saat itu dibutuhkan. Setiap variabel akan mempunyai nama atau identifier dan nilai. Contoh seperti ini. Nama variabel dan nilai. Nah, di sini ada contoh ya seperti ini. Username sama dengan tanda petik Johnny. Nah, coba dari sini kalian bisa lihat yang dinamakan variabel yang mana, yang nilai itu yang mana. Yuk, udah bisa membedakan kan? Kalau username di sini itu namanya variabel, ya. Yang sama dengan isinya variabel itu adalah nilai. Jadi username variabelnya username, nilainya Johnny. Paham? Kemudian yang bawah ada variabel nama sama dengan Udin. Nama itu variabel, kemudian Udin itu sebagai nilai. Sama juga harga total sama dengan 34.000. Variabelnya adalah harga total, kemudian 34.000 adalah nilai. Dan diperhatikan di sini ya, tadi kan udah dibahas ya, yang tipe data char atau string, itu kan kalau teks itu tulisan abjad, ABCD gitu, ada tanda petiknya. Kalau di sini nilainya berupa angka, itu tidak usah menggunakan tanda petik. Paham ya? Oke. Di sini gambarannya variabel seperti ini. Ada data kan misal tadi di sini ada Johnny, Udin, 2.500, 34.000. Nah, ini sebagai datanya, nilainya. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Wadahnya itu namanya variabel. Variabel itu tadi yang ada username, nama, harga total itu namanya variabel. Tapi kalau yang sama dengan, yang sebelahnya sama dengan itu adalah nilai atau data. Paham? Nah, di sini juga ada aturan-aturan penamaan variabel. Nama variabel harus diawali dengan huruf. Tidak boleh angka ya, jadi harus huruf. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi atau satu nama variabel. Spasi bisa diganti dengan karakter underscores. Jadi bisa digunakan garis bawah ya, garis bawah. Bukan pakai spasi. Kalau spasi itu tidak boleh. Kemudian nama variabel tidak boleh mengandung karakter seperti titik, plus, minus, kali, bagi, lebih besar, lebih kecil, dan kurung, dan lain-lain. Itu tidak boleh dalam penamaan variabel. Kemudian, nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa pemrograman. Oke, langsung contohnya saja. Di sini ada penamaan yang benar dan yang salah. Nama siswa. Di sini kok benar, tapi kok nama siswa yang ini kok salah? Padahal bacanya juga sama-sama nama siswa. Kenapa ini? Ayo, diperhatikan lagi ya. Tadi kan aturannya itu tidak boleh menggunakan spasi. Kalau yang di sini itu kan gabung nama siswa. Sedangkan kalau yang di sini salah karena dia menggunakan spasi. Kemudian penamaan yang benar itu XY12, bukan 12X. Kenapa? Karena tadi udah dibilangin ya, pas aturannya itu tidak boleh menggunakan angka di awal variabel. Kemudian di sini ada harga slice total, itu benar. Tapi harga titik total itu salah. Kenapa? Karena tadi juga udah ada aturannya, itu tidak boleh menggunakan karakter titik. Kemudian jenis motor. Sama-sama jenis motor bacanya, tapi di sini nggak ada spasinya, tapi kalau yang ini ada spasi. Yang ada spasinya itu salah. Oke, paham ya? Kemudian kita masuk ke jenis-jenis variabel. Jenis-jenis variabel itu ada variabel numerik. Yang numerik ini dibagi menjadi 3 macam. Ada bilangan bulat, bilangan desimal presisi tunggal atau float, kemudian bilangan desimal berpresisi ganda atau double.
Kemudian kalau variabel teks itu ada dua juga. Yang pertama itu karakter, yang kedua ada string. Oke, kita lanjut yang konstanta. Konstanta itu apa? Nah, konstanta itu adalah variabel yang nilai datanya itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Kalau yang tadi variabel itu kan dia menampung nilai, ya kan? Tapi kalau konstanta itu nilainya sudah ada, bersifat tetap. Jadi selama kalian coding dari awal sampai akhir proses pemrograman itu nilainya tetap, tidak bisa diubah. Perbedaan konstanta dan variabel itu adalah pada nilai yang disimpan, ya kan? Kalau nilai yang disimpan di konstanta itu nilainya tetap, tapi kalau yang di variabel tadi itu bisa diubah. Kemudian, jika nilainya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel juga bisa diperlakukan sebagai konstanta. Contoh variabel kan tadi udah ada ya. Sekarang kita lihat contohnya konstanta. Di sini ada nilai pi. Ya kan? Kalian tahu nilai pi itu berapa? 3,14159 atau bisa dibulatkan menjadi 3,14. Dan nilai pi itu tetap. Dari awal sampai akhir nilainya segitu terus, nggak bisa diubah. Ya. Jadi yang nilainya tetap itu menggunakan konstanta. Oke, lanjut yang operator. Operator itu merupakan simbol atau karakter yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi. Misalnya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Nah, operator itu tandanya, simbolnya, ya. Ada tanda bintang. Bintang ini menunjukkan keterangan. Keterangan apa? Keterangan untuk perkalian. Contohnya 4 kali 5. Kemudian ada operator slice. Slice ya, dalam pemrograman slice itu atau garis miring itu menunjukkan bahwa itu adalah pembagian. Contohnya 8 dibagi 2. Kemudian kalau persen, nah ini ya, kalau persen dalam bahasa pemrograman artinya itu adalah sisa pembagian. 5 persen 2. Berarti ini dari pembagian 5 itu sisanya adalah 2. Kemudian plus biasa untuk penjumlahan, negatif atau tanda kurang itu untuk pengurangan. Nah, di sini ada lebih lengkap ya jenisnya, jenis operator aritmatika atau relasi atau logika. Nah, di sini kalau relasi itu ada sama dengan itu artinya sama dengan ya. Kemudian tanda seperti ini itu artinya lebih kecil. Nah, kalian pasti udah paham ini ya. Lebih kecil, lebih besar, jangan sampai terbalik ya. Kalau yang seperti ini itu tanda lebih kecil, kalau yang ini lebih besar. Kemudian kalau logika itu ada AND, ada OR, ada NOT. AND itu ketika dua kondisi harus dipenuhi. Kalau OR itu bisa salah satu. Jika salah satu sudah memenuhi kondisi, maka sudah disebut sebagai pernyataan yang sudah benar. Jadi nggak harus dua-duanya dipenuhi, enggak. Cuma salah satu aja. Kemudian kalau not itu atau inverse. Inverse itu artinya itu loh, lawannya. Misalnya kalau ini kalimat positif berarti lawannya itu yang tidak apa gitu. Misalnya ini makan berarti notnya tidak makan. Seperti itu ya. Kemudian ada yang terakhir itu ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Jadi, kalau ekspresi itu adalah cara penulisannya. Misalnya, di sini ada contoh, untuk memasukkan nilai 5 ke dalam variabel A dapat dilakukan dengan A sama dengan 5. Nah, A sama dengan 5 itu namanya ekspresi. Ekspresi itu cara penulisannya
itu gimana sih untuk memasukkan nilai angka 5 ke dalam apa namanya? A ini apa? Variabel. Dalam variabel A. Nah, jadi A sama dengan 5 itu namanya ekspresi. Paham ya? Atau dapat juga memasukkan nama. Misalnya, nama sama dengan Gilang. Nah, kalau pakai teks itu kan harus ada tanda petiknya. Paham ya? Nama di sini sebagai variabel, Gilangnya ini sebagai data atau nilai. Kalau nama sama dengan Gilang, namanya ekspresi. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini ada contoh lagi. Ekspresi A sama dengan 10,5. Arti dari ekspresi ini bahwa nilai 10,5 dimasukkan ke dalam variabel A. Tanda titik itu berarti nilai pecahan atau dalam desimal. Ya. Kemudian TG sama dengan 10/2/2006. Jadi di sini memasukkan tanggal 2 Oktober 2006 ke dalam variabel TG. TG itu singkatan dari tanggal, seperti itu. Nah, format tanggal secara umum menggunakan format tanggal sistem operasi, yaitu bulan, tanggal, tahun. Nah, itu ya. Jadi, kalau A sama dengan 10,5 namanya ekspresi keseluruhannya. Tapi, kalau A aja, itu adalah variabel, sedangkan 10,5 itu adalah nilai datanya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Tadi saya sudah menjelaskan dari awal tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau mungkin masih bingung, kalian bisa mempelajarinya lagi gitu ya dari awal ya. Oke. Kiranya cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.